Oke, kita akan memulai webinar Q3 Crypto Outlook. Bagaimana pergerakan market sampai akhir tahun 2025? Jadi, sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Dan teman-teman harus paham ya bahwa cryptocurrency itu aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi video ini bukan ajakan investasi atau ajakan menjual membeli apapun. Teman-teman harus sangat paham dengan risiko dari volatilitas di market kripto. Nah, pertama kita akan membahas dulu terkait dengan Bitcoin. Jadi kalau teman-teman selalu mengikuti ya pembahasan live dari YouTube dan juga semua outlook yang kita berikan di Discord, kalau saya pribadi memiliki target di siklus kali ini, Bitcoin itu target pertama di 100.000 dan target kedua di 120.000 karena beberapa pertimbangan dan juga analisa yang saya lakukan. Jadi saya udah cukup happy ya dengan pembelian Bitcoin saya di awal tahun 2023. Memang saya pribadi melakukan rebalancing, menjual beberapa Bitcoin yang saya miliki dan merotasikan ke beberapa aset. Meskipun demikian, ya saya year to date masih naik 50% ya keseluruhan portofolio ya. Kalau hari ini turun 47% mungkin. Jadi langkah itu saya ambil karena saya udah ya saya pribadi tidak melihat titik yang efisien untuk membeli lagi di range ini. Ya memang saya menjual, rebalancing, saya memang beli beberapa aset altcoin yang lain ya, yang saya share di dalam ya, ada XRP, ada BNB, oke. Dan memang itu juga salah satu ya bagian dari strategi portofolio yang saya lakukan pribadi. Nah, saya masih orang yang percaya kalau Bitcoin itu at some point akan ke 1 juta dolar. Pasti tidak siklus ini, oke, mungkin 1 sampai 2 siklus ke depan. Kalau ya ini kita lihat ya secara logaritmik regression bands ini memang targetnya 2029 ya, upper bandnya di sini kalau dilihat itu 900.000. But I don't think secepat itu ke 1 juta US dollar. Karena apa? Karena banyak konflik of interest dengan adanya Bitcoin dan juga teknologi kripto, terutama di traditional finance. Jadi teman-teman harus paham bahwa kita ini masih menyelaraskan antara decentralized finance dan juga traditional finance. Dimana kalau ada over progression dari teknologi blockchain yang terlalu tinggi, itu juga membawa ancaman juga ke keadaan ekonomi kita semua. Maka dari itu, memang janji-janji kampanye dari para politikus dunia itu bullish terhadap kripto. Cuman faktanya, nyatanya, implementasinya ya itu masih menunggu waktu. Jadi menurut saya ya 1 juta dolar at some point it will reach. Kenapa? Ya karena uang yang ada itu jumlahnya akan terus bertambah banyak. Jadi nggak ada alasan bagi saya Bitcoin udah top 10 aset in the world dan akan stay top 10 ya for quite a while. Dia akan catching the beats dan nggak ada alasan dia nggak ke 1 juta dolar. It's matter of when, oke? Okay? Nah, salah satu yang saya bahas juga, teman-teman harus tahu ya, M2 money supply itu bahasa kasarnya ya, uang kartal, uang giral, ya, giro, tabungan bank, semua itu di track di M2 money supply chart. Dan teman-teman harus paham bahwa Bitcoin ya trajektorinya ini akan mengikuti ini. Meskipun ya saya udah cukup happy dengan target 120.000 ya. Ini chart yang mana dari LSEG
Nggak ada jaminan juga ya, teman-teman, chart ini akan di respect sampai ke 140 ya, 120 ribu. Currently ya, kita di around 120 ribu. Dan karena target saya pribadi udah tercapai, ya saya quite happy dengan targetnya. Dan sisanya ya, market dalam fase price discovery. Jadi nggak ada target baru yang saya akan sebut karena ya already ya quite happy dengan target market yang ada. Nah, faktanya market crypto itu bergerak dalam siklus. Mau tidak mau, data historis sebelumnya itu selalu mengungkapkan bahwa ada bull market, ada bear market. Sesuatu yang naik dengan sangat signifikan itu akan turun juga dengan cukup dalam. Saya malah ya berharap market itu ada penurunan. Kenapa? Ya kan kita kan sebagai manusia kan ingin membeli ya dengan posisi yang lebih gede ketika market ini melakukan koreksi yang cukup dalam. Dan harusnya ya, secara struktur memang sehat seperti itu. Jadi saya memang nggak tahu ya market ini akan kemana, nggak punya crystal ball juga. Tapi kalau kita lihat data historisnya itu berkata demikian. Warna kuning vertikal itu adalah garis Bitcoin halving, ya event 4 tahunan. Yang mana setiap kali halving terjadi supply shock dan surprisingly ya top itu selalu terjadi 518 hari setelah halving. Oke. Okay? Kita lihat di siklus 2017, 518 hari top turun ya. Kemudian 2021 518 hari top turun. Dan sekarang kita OTW 518 hari ya. Itu ada di sekitar Oktober ya, dengan keadaan price action yang mana target price saya udah tercapai. Saya sebenarnya expect ini 120 ribu ya, terus kemudian distribusi dan turun. That's my personal target, oke? Okay? Dan setiap top selalu ada bottom. Kalau kita lihat ya, bottomnya Bitcoin itu setiap kali ada top itu sekitar 396 hari ya. Jadi waktu beli Bitcoin itu adalah 396 hari setelah topnya. Top itu turun ya 70 sampai 80%. Ya, sebelumnya 90%. Jadi ada the law of diminishing di mana drawdown dari Bitcoin itu tambah berkurang ya, dari drop 90, 80, 70-an something. Semoga nanti lebih sedikit ya. Karena saya akan jelasin juga risk factor yang menyebabkan ini bisa terjadi lagi ya. Jadi keep in mind bahwa ada bull market pasti ada juga bear market. Tapi bear market itu kan saat yang terbaik untuk membeli. Saya masih ingat ya 2023 awal ketika saya melihat chart ini, the change character on the weekly chart, ya saya beli ya dan sekarang melakukan rebalancing. Jadi ini bukan tentang seberapa banyak trade yang teman-teman eksekusi ya, alpha yang pengen teman-teman cari, tapi ini semua tentang momentum. Kalau kita dikasih ya trajectory ya Bitcoin drop ya, around 50k, 40k di akhir tahun depan, ya itu adalah golden buying opportunity kalau kamu percaya dia akan ke 1 juta dolar. Jadi ada orang yang tim DCA, ada yang orang tim lump sum dan market momentum. Karena mungkin saya nggak seperti Bro Timothy ya. Jadi kan karakternya beda ya, orangnya beda, karakternya beda, approach-nya beda ya, kehidupannya juga beda juga ya. Kalau Bro Tim kan selalu DCA ya, dia selalu beli ya, di borong Bitcoinnya kan kamu lihat ya, every single time, ya just keep on buying dan cukup efektif strateginya. Cuman ya nggak semua orang kan kayak Bro Timothy kan. Saya pun juga nggak sama. Kamu pun juga nggak sama ya. Jadi gini, kamu harus punya pikiran ya. Ini daripada jadi hal yang salah kaprah ya. Nanti takutnya ya teman-teman tahu ya selalu ada miskonsepsi, selalu ada twist ya di media ya. Kesannya kita mempromosikan orang untuk beli Bitcoin ya. Saya pun kayak nggak ada yang lebih keras ya, maksudnya dari saya ya tentang edukasi. Oh ini ada bull market, ada bear market ya. Bitcoin nanti bisa turun 70-80%.
Bukan berarti ya saya berharap turun dan lain sebagainya. Saya kan hanya membaca data historis. Jadi teman-teman harus tahu secara historis ya Bitcoin tuh bisa turun 70-80%. Jadi kalau misalkan kamu punya Bitcoin, oke, dengan posisi sekarang 1 miliar, kamu harus sebelum tidur ya bangun tidur terus ketika melihat portofolio, kamu harus keep this in mind ya. Ini bisa jadi ke hanya 300 juta portofolio saya at some point kalau market ini turun ya, secara data historis. Jadi teman-teman harus memiliki kewaspadaan, oke, dengan melihat data historis yang ada ini. Nah, juga kita lihat ya di XY 6 month chart ya, dia retest area yang penting. Setiap kali ada kenaikan di XY itu juga akan memberikan negatif impact on crypto market. Jadi keep in mind ya. Dia udah kinda ya bottoming di area ya round 100 untuk di XY. Jadi kita harus berhati-hati juga ya ketika chart ini bouncing dan dolar menguat ya kripto mungkin ya ada chance memperoleh namanya selling pressure. Nah, meskipun demikian Bitcoin is a really good asset ya kalau kita lihat Sharpe ratio ya mana portfolio performance ya dikurangi risk free asset dibagi volatilitas ya dengan kalau kita ngomong ya US bond yaitu sebagai risk free assetnya kalau teman-teman ngitung Sharpe-nya Bitcoin karena it's an international asset jadi Bitcoin itu memang apapun yang di atas satu Sharpe-nya it's a good investment ya. Kalau kita lihat ya di 2022 ya kita kan tahu ya Bitcoin itu turun ya signifikan. Sharpe-nya itu masih di atas satu ya. Bahkan dia terdeviasi negatif ya dan it was the bottom of the market untuk Bitcoin ya, Bitcoin yang warna emas ya, gelap ini dan dia mengalami kenaikan. Oke. Okay? Kalau kita lihat sekarang ya Sharpe-nya oke banget ya teman-teman. Jadi relatively Bitcoin is a good hold ketika bear market. Jadi yang saya ngomong ada dua orang ya, ada yang tipikal lump sum mainin generational bottom ya, momentum dia sangat agresif ketika siklus mau berubah dari bear ke bull ya. Kamu beli secara agresif di sini, baru di sini kamu jual atau kamu tipikal juga loh. Ada ya orang yang karena tipikalnya oh ini bisa dicoret-coret. Oke. Nah, tipikalnya dia buying ya. Mungkin seperti Bro Timothy ya, seperti Michael Saylor. Nah, membeli seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ya marketnya seperti ini ya, kamu buy, buy ya. Building yang namanya average price ya. Jadi ketika dia turun, nah dia mendekati average price-mu. Takutnya begitu. Takutnya begitu. Karena saya juga tahu juga orang yang punya average Bitcoin yang tinggi ya. Karena dia agresifnya baru 2025, agresifnya baru 2024. Oke. Okay? Dan average-nya di around ya 80.000, 70.000. Ya keep in mind ya bahwa ini bisa terjadi. Ya. Jadi takutnya, oke, okay, teman-teman. Nah, takutnya seperti ini. Nah, ketika dia drop ya sangat signifikan, saya takutnya orang yang average ya buying di sini. Nah, ketika dia mendekati average price-nya ya, kamu baru jual semua ya, terus dia naik. Itu juga suatu hal yang mungkin terjadi kalau kamu nggak memiliki kewaspadaan yang tinggi. Nah, ini juga ada data yang menarik ya dari correlation matrix di berbagai aset ya. Di sini semakin tinggi nilainya ya dan positif, dia positif correlation. Artinya apa? Ya Bitcoin dan Ethereum is a positive correlation. Bitcoin naik, Ethereum naik. Oke, Bitcoin naik, Solana naik. Cuman yang dia sedikit berbeda ya, dia ini nggak berkorelasi sama sekali dengan gold. Jadi kalau kita ngomong, ya, salah satu holy grail of investing ya, tekniknya Ray Dalio itu selalu dia cari ya
aset yang non correlated ya, 15 aset yang tidak terkorelasi. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin ya, dan juga gold is a good ya, combo di investmentnya ya. Teman-teman bisa bagi seperti ini. Nah, supaya apa ya? Karena kan kalau misalkan ya Bitcoinnya turun, ada chance ya gold itu naik. Jadi sangat penting ya untuk melihat atau mencari aset yang mana tidak terkorelasi sebagai suatu bentuk ya quote on quote pengaman dari harta kita, dari portofolio kita. Nah, lalu gimana keadaan makro saat ini? Nah, kemarin US Treasury baru aja ya teman-teman, itu semacam ya Kementerian Keuangan ya di sana semacam mengungkapkan bahwa kita nggak akan beli Bitcoin, kita hanya akan mempertahankan Bitcoin yang udah ada. Jadi Bitcoin dari sitaan negara ya itu nggak akan dijual, cuman kita nggak akan buying dan nggak akan beli dari market. That's why Bitcoin price tanking, dan Michael Saylor juga nge-tweet ya, beware of volatility, something like that. Jadi dia mengungkapkan adanya potensi volatilitas di market dengan narasi yang bullish, dengan Fourier cycle yang mendekati ya. Patut ditingkatkan ya teman-teman kewaspadaan yang kita miliki. Nah, meskipun demikian, hal positif yang diciptakan dari adanya bullish sentiment itu adalah demand side yang cukup tinggi. Karena kalau kita lihat ya, ini yang paling gede ya di awal 2025 crypto flow, oke, dari institusi. Jadi kita harus paham ya. Itulah mengapa saya malah jauh lebih bullish dengan ETF daripada Donald Trump yang speaking much about Bitcoin. Kenapa? Karena ETF itu meningkatkan ya demand side. Sementara Trump hanya menggunakan Bitcoin sebagai suatu political agenda. Dan teman-teman tahu ya, dia di publik ya bilang, oh ya Bitcoin bullish dan lain sebagainya. Tapi dia juga suruh bawahannya untuk yang bagian gak bearish kamu udah yang nyampein. Jadi dia tetap punya agenda besar terhadap kripto. Itulah mengapa waktu itu ya waktu Oktober saya cukup bullish juga ya dengan market karena Trump menang, itu akan nambah sentimen. Cuma secara overall hal-hal yang nggak sifatnya bullish ya seperti oh kita nggak akan akuisisi beli Bitcoin di market itu disampaikan di anak buahnya. Jadi dia menjaga kredibilitasnya, menjaga vote-nya. Cuman hal-hal yang lain ya disampaikan oleh bawahannya. Jadi teman-teman harus sangat paham. Nah, demand side ETF ya ini data dari Glassnode itu melebihi ya Bitcoin baru. Ya, kalau teman-teman tahu ya secara mekanisme Bitcoin ditambang ya divalidasi muncul Bitcoin baru itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pembelian ETF. Itulah mengapa sekarang kita di 100 berapa sekarang? 117.000 ya. Sekarang per hari ini 117.000, sempat di 124.000. Yaitu karena demand-nya ya lebih tinggi dari supply-nya. That's it, that's all. It's only supply and demand. Dan selama ini nggak switching to a negative, ya, flow institusi turun, kemudian di level yang sama dengan supply setnya, nah di sini kita harus mulai worry, ya, karena udah nggak ada pembeli baru, ya, there is no new bidder di market. Nah kita harus waspada nih kalau memang begini, ya trajektorinya naik terus turun, volume berkurang, ya. Ya takutnya terjadi distribusi ya setelah market mengalami kenaikan, nah takutnya dia seperti ini. Oke. Okay? Volume mulai flat dan dia distribusi mengalami penurunan. Nah, meskipun demikian, ya everything will be ETF ya. Semuanya akan di ETF-kan. Kenapa? Karena ETF jelas secara demand meningkatkan ya permintaan dari institusi besar.
Oke. Dan kabarnya ya sampai akhir tahun ini ada juga beberapa altcoin yang akan di ETF-kan. Kabarnya Solana, kabarnya XRP, Tron, oke, LTC, yang mana itu juga akan cukup bullish terhadap market sentiment di altcoin. Nah, meskipun kita juga harus hati-hati dengan altcoin position. Nah, holding dari MicroStrategy terus mengalami kenaikan, oke, holding value-nya meningkat. Tapi bukan itu yang menjadi concern saya utama, ya, tapi concern saya utama itu adalah average dari seller itu terlalu tinggi, ya. Jadi memang dia lebih banyak ya melakukan pembelian ya, di area sini. Jadi secara average dia nggak good enough. Dan ketika market mengalami koreksi yang signifikan ya ada chance Michael Saylor ya, itu juga posisinya merah ya. Ya saya tahu memang dinamikanya kan beliau kan nggak bisa ya beli banyak di sini. Kenapa? Karena kan dia sangat tied up dengan dia punya perusahaan, oke? Dan ketika ya kan dia juga terbitin bonds ya ketika harganya Bitcoin itu makin tinggi ya, the value of the company itu meningkat. Sentimen bagus. Investor mau invest. Makanya dia cenderung banyak average in di harga yang lebih tinggi. Karena di sini orang bullish semua, market naik, Bitcoin, valuasi perusahaan tinggi, on paper, dia terbitin surat utang lebih banyak, dia dapat fresh money, ya dia beli terus di atas. Cuman kan hal seperti itu mungkin tidak cukup sustain karena banyak juga akhirnya perusahaan-perusahaan yang udah semi-semi mau bangkrut, dia adopsi Bitcoin, ambil atensinya retail, ya orang sebutnya ya Bitcoin Treasury Company yang market capnya kecil itu jadi altcoinnya orang-orang Wall Street ya. Mau bangkrut, beli Bitcoin, oke, ya. Sentimen goreng di publik, retail beli, ya, volume kick in, direksi keluar, direksi exit, sahamnya dijual. Pertanyaan kan that kind of business models ya, that kind of flywheel ada kecenderungan tidak sustain juga ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati di sana meskipun ya lebih dari 90% potensi red cut di bulan September dan kita tahu ya red cut unlock a lot of liquidity dan Bitcoin itu selalu bergerak sesuai dengan potensi red cut ya. Kalau potensi red cutnya tinggi ya dia mengalami kenaikan dan beberapa ya pelaku pasar juga expecting ya bahwa suku bunga akan turun by the end of the year. Ya, it will unlock a lot of liquidity di saat yang tidak pasti seperti ini. Dan US Federal Housing ini mewacanakan kalau Bitcoin ini dianggap sebagai aset. Yang mana ketika teman-teman mau KPR rumah, ini bisa dijadikan jaminan. Ya, jadi adopsinya levelnya udah sampai sana, oke? Dan ya, jadi kita memang bukan di early adopter lagi, teman-teman ya. Kita udah di majority ya kalau saya ngomong, udah mendekati adopsi yang massal. Dan ya, sekarang lebih dari 100 public company yang hold Bitcoin. Oke? Itu juga menambah beban, menambah risiko di market. Sekarang mereka juga terbitin utang buat beli Bitcoinnya di repo ya atau dijaminkan sahamnya ya. Mau nggak mau sahamnya harus naik, yang mana sahamnya didorong oleh harga Bitcoin. Ya, kalau Bitcoin turun, sahamnya pasti relatif turun. Dan ketika sahamnya turun, dia tagih ya utangnya yang dia buat beli Bitcoin. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan ini yang quite not profitable ya. Karena kita harus tahu juga ya Michael Saylor dan juga MicroStrategy ya sekarang strategi itu bagus secara business model dan he's been around for like years ya teman-teman
dan udah mainin game ini dari lama. Takutnya beberapa perusahaan-perusahaan yang ingin main-main ya, strategi-strategian, ini mereka ke out strategi ya sama market. Terus ya kan ada force liquidation dan pasti itu berdampak juga ya ke harga Bitcoin. Meskipun ya di sini kita ngomong red cap will unlock a lot of liquidity ya. Cuman keep in mind juga ketika kita di sini ya harga Bitcoin itu valuasinya nggak sama dengan sekarang. Jadi uang yang dibutuhkan ya untuk unlock full potential Bitcoin menjadi aset ya yang lebih tinggi lagi secara valuasi itu jauh lebih sedikit uang yang dibutuhkan daripada back then ya. Ketika waktu itu likuiditas kecil, volume kecil, it's easy to make this going up ya. Ini didorong juga ya, ini adalah candle dari Tesla. Saya waktu itu ingat ya. Tesla acquisition ya Bitcoin ya, dia break all time high baru, itu didorong oleh Elon Musk. Oke. How about altcoins ya? Bagaimana dengan altcoin? Posisi kita saat ini kita ada di phase kedua ya. Kalau teman-teman sering ya lihat skema ini, ya lihat bagan ini, we are in the phase 2. Apa itu maksudnya phase 2? Ya phase 2 itu adalah phase di mana Ethereum udah outperforming Bitcoin dan kita lihat sekarang ya. Flow yang tinggi dari institusi ya. Adopsi yang tinggi juga terhadap Ethereum itu akan membawa juga ya money flow ke berbagai large caps. Oke. Jadi teman-teman yang udah ke sideline ya dengan Ethereum bisa ya melihat potensi ke large cap yang belum mengalami breakout, terutama layer 1. Nah, saya udah bahas juga ya waktu di dalam ETH waktu di 1700 ya. Jadi saya melihat dulu ya change of karakternya di weekly chart dan dia mengalami kenaikan ya untuk Ethereum. Nah, volume is not going down ya so far karena didorong juga oleh ETF dan for the first time ya ETF volume dari Ethereum mengalahkan ETF volume dari Bitcoin. Jadi ETF is a good thing ya, entah itu untuk Solana, entah itu untuk XRP, entah itu untuk Litecoin, itu meningkatkan demand. Dan for the first time ya, volume dan juga kenaikan harga dari altcoin itu udah mengalahkan Bitcoin ya selama summer ini. Jadi ini adalah suatu positif momentum yang mana membuat ya altcoin sekarang pun juga relatif lebih stabil ya pergerakannya dibandingkan dengan Bitcoin ya secara price action dan trading volume ya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat beberapa ADA ya BNB, ETH, SOL, XRP ya big caps dia climbing ya secara volume. Memang belum ya setinggi ya awal di Februari ini, keep in mind ya ini selling volume waktu itu ketika ada tarif ya. Dan liquidity ya berada di level yang paling tinggi di 2025 untuk berbagai altcoin. Jadi this is the best moment ya. Likuiditas altcoin terbaik untuk yang mau exit, untuk yang mau memanfaatkan volatilitas. Oke. Dan meskipun ya dia relatively tinggi dalam volume ya secara volatility masih belum setinggi ketika Trump menang di pemilu ya. Keep in mind volume is high tapi volatility belum ya belum se-eksplosif itu pergerakannya dibandingkan dengan post election. Dan sektor volatility ya yang paling tinggi ya ini data dari Signum masih meme coin ya. Bahkan meme coin itu lebih volatile ya buat para ya pecinta degen dibandingkan dengan layer 1 ya. Layer 1 memang nggak terlalu volatile karena apa? Big valuation